Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita bisa hadir bersama di rumah Allah ini melaksanakan salah satu ibadah yang sangat bernilai tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, "Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan subuh berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan malam sepanjang malam dengan ibadah, menghidupkan sepanjang malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur sekali lagi atas nikmat ini, karena kenikmatan ibadah itu adalah kenikmatan yang tinggi. Bahwa ketika seseorang sudah merasakan ibadah salat merupakan ibadah yang paling nyaman dan menghilangkan segala bentuk kegelisahan dan kegundahan, itu adalah orang yang sudah merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala di dalam Islam. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai tempat nyaman, ya, qurrata a'yun di dalam kehidupan beliau. Sehingga ungkapan yang sering kita dengar kepada Bilal jika sudah rindu dan jika sudah menghadapi kesulitan, arihna bis salati ya Bilal, arihna bis salati ya Bilal. Ya, inilah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat menjadi tempat yang nyaman untuk menenangkan, ya, dan menenteramkan hati dan jiwa. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Dan tak lupa pula kita mengucapkan doa untuk kedua orang tua kita yang kebaikan mereka luar biasa demi anak-anaknya yang mereka cintai. Maka doakan selalu mereka, doakan di dalam munajat kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan mereka, serta Allah tempatkan pada tempat yang tinggi di sisinya. Jika yang masih hidup, maka Allah berkahi sisa usianya, dan jika yang sudah meninggal dunia, Allah lapangkan kuburannya, Allah jadikan taman dari taman-taman surganya, dan Allah berikan, ya, keindahan di dalam tempatnya. Kemudian untuk para guru kita, para pendidik kita yang telah mengajarkan satu huruf kepada kita, yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, maka semoga Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jaga mereka, Allah tinggikan derajat mereka, dan Allah berkahi anak dan keturunan mereka. Kepada siapapun yang telah mengajarkan kita kebaikan. Pagi ini kita masuk kepada pembahasan ad-darsul khamis, ad-darsus sadis, pelajaran yang keenam dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah. Pagi ini kita membahas tentang rangkaian ibadah-ibadah di dalam Islam. Ya, setelah kita membahas tentang pembagian akidah dan kesyirikan, ya, maka kita pagi ini membahas tentang syurut as-salah, syarat, ya, salat. Wahia tis'ah, syarat salat itu ada 9. Namun apa yang dimaksud dengan syarat? Para ulama telah menjelaskan, ya, asyaratu fil lughati al-alamah, adalah alamah,
tanda. Ya. Di dalam istilah fikih disebutkan ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujud. Ya. Sesuatu yang mesti dengan tidak adanya syarat, maka tidak adanya ya ibadah itu. Dan tidak mesti ya adanya syarat, adanya sebuah ibadah. Contoh, fayalzam min adami taharah, ya, ketika tidak adanya taharah berarti tidak ada salat. Ma yalzam min adamihi al-adam. Ya, yang mesti, ya, sesuatu yang mesti terjadi atau sesuatu yang mesti tidak adanya syarat, maka tidak adanya ibadah. Tidak adanya taharah, maka tidak ada salat. Namun ya wala yalzam min wujudihi at-tahara wujudus salah. Tapi tidak mesti pula ketika seseorang bertahara ya maka adanya salat. Jelas ya? Tanpa wudu tidak ada salat. Namun ketika wudu ada ya bersuci ya maka tidak mesti adanya salat. Ada kalanya orang berwudu melaksanakan sunnah Rasul, menjaga wudu seperti Nabi katakan, la yuhafidhul wudu'a illa al-mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga keutamaan berwudu kecuali orang beriman. Ya, tidak ingin dia lepas wudunya. Kalau bahasa kita nggak ingin dia batal wudunya. Nah, dan ini menunjukkan keutamaan. Ya. Maka ketika wudu tidak ada salat, tidak sah salatnya. Tidak ada salat. Ya. Namun ketika ada wudu tidak mesti adanya salat. Nah, itulah syarat itu. Maka ya wujudus salat. Wal maqsud bi hadhihi syurut, yang dimaksud oleh penulis kitab di dalam syarat ini adalah syurutu sihhatis salah. Syarat sahnya salat. Ya, kapan syarat atau kapan sahnya salat? Maka mesti dipenuhi ada pada setiap kita 9 ini. Yang pertama al-Islam. Ya, al-Islam syarat sahnya salat, ya. Falyuqbal minal kafir salatan asla. Tidak diterima salat dari orang kafir. Ada orang bersahabat dengan orang kafir. Ya kan? Dekat. Ketika zuhur tiba, ya, temannya pergi ke masjid. Orang kafirnya pun ikut ke masjid. Kamu kemana? Saya sholat. Saya ikut ya. Sholat dia seperti orang sholat. Maka sholat orang kafir ini diterima apa tidak? Tidak diterima. Aslan sama sekali. Kenapa demikian? Lianna amalahu mardud. Karena amal soleh orang ya, kafir itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima. Ya, qala ta'ala ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidin ala anfusihim bil kufur. Ya, orang yang kafir tidak perlu dia memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah tabaraka wa taala. Artinya tidak diterima ibadah yang mereka lakukan. Walaupun mereka tawaf, walaupun mereka ya sa'i, tidak diterima. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka itulah orang-orang yang berguguran amal mereka dan di dalam neraka mereka kekal nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 17. Nah, Islam adalah syarat pertama agar salatnya diterima. Maka kalau ada orang ingin salat, antum muslim apa tidak? Muslim salat. Kamu muslim apa tidak? Enggak. Maka kamu harus Islam dulu. Kamu harus Islam dulu. Maka syarat sah salat mesti muslim. Yang kedua, al-aql, berakal dia. Orang berakal, maka diterima salatnya. Ya. Wadidduhul junun, lawan daripada al-aql adalah al-junun. Itu gila. Wal majnun marfu'un anhu al-qalam hatta yafiqa. Orang gila terbebas dari syariat sampai dia sadar atau sampai dia sehat. Ya kan?
Wa fil hadis, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, rufi'al qalamu an thalatha. Ya, diangkat pena, ya, terangkat pena dari tiga golongan. Artinya tidak terbebani syariat padanya. An-naim hatta yastayqidh. Yang tidur sampai dia bangun. Ya, orang tidur bebas syariat. Artinya dia kalau melakukan pelanggaran ketika tidur, yang tidur betulan ya, bukan pura tidur. Nah, ini. An-naim hatta yastaqit. Orang yang tidur rufi al-qalam. Wal majnun hatta yafiqa. Dia orang gila sampai dia sehat. Ya. Was-saghir hatta yablugh. Anak kecil sampai dewasa. Jadi kalau anak kecil seusia 8 tahun belum balik, tidak salat, tidak berdosa dia. Tapi Nabi menyuruh kita untuk mengajari mereka, mengajak mereka untuk salat, memerintahkan mereka salat di usia 7 tahun. Dalam rangka apa? Melatih anak-anak kita. Jadi Islam itu at-tadarruj. Islam itu penuh dengan proses jenjang yang mesti dilewati. Jangan nanti marah di usia sudah dewasa, anaknya tidak mau sholat. Kenapa? Kaget. Tidak pernah disampaikan tentang wajibnya sholat, tentang keutamaan sholat, tentang perhatian Islam terhadap sholat. Tiba-tiba di usia balik dia bahkan tidak bisa bacaan, tidak bisa hafal bacaan sholat. Waliyadzubillah. Ini adalah sesuatu yang mengerikan kita. Nah, setelah Islam berakal, at-tamyiz atau disebut dengan mumayyiz, anak yang tamyiz. Ya. Para ulama menyebutkan haddadahu ba'du ahlul ilmi bi 7 sinin, ya, usia tamyiz itu lebih kurang usia 7 tahun. Ya. Wa kullu sabiyyin fahima al-khitab wa raddal jawab fahuwa mumayyiz. Anak, bahkan sebagian mengatakan anak yang sudah paham pembicaraan yang kita sampaikan dan dia bisa menjawab apa yang kita pertanyakan, maka anak ini sudah mumayyiz. Di usia berapa itu, Bah? Anak-anaknya 7, ya, usia 6 terkadang, Masya Allah. Tapi pada umumnya para ulama menentukan usia itu 7 tahun. Ya. Tasihhu minhu shalah li sihhati qasdih. Maka sah salatnya karena niatnya sudah lurus. Ya, sah salatnya karena niatnya sudah lurus. Wa yu'maru biha, diperintahkan baru. Wala tajibu alaihi illa ba'dal bulugh. Wajib dalam syariat Islam itu setelah dia akil balik. Setelah dia balik, memiliki syarat-syarat balik. Ya, kalau laki-laki dia sudah bermimpi, kalau perempuan dia sudah haid, gitu kan? Maka ini sudah wajib hukumnya. Syariat sudah ada di pundak dia. Artinya ketika dia salat, yu'jar, diberikan pahala, dicatat sebagai kebaikan. Wa in taraka shalah, jika dia tinggalkan salat, maka dia sudah berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bab yang seperti ini, ikhwani, para orang tua di rumah, dimanapun antum berada yang mendengarkan kajian kita, para guru ingatkan anak-anak di kelasnya, para orang tua ingatkan anak-anak di rumahnya, bahwa nak, kamu ketika sudah balik, kamu sudah tercatat di sisi Allah ibadahnya dan tercatat jika melakukan dosa. Ya. Maka ingatkan itu kepada anak-anak kita. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, muru abna'akum bis salati li 7 sinin, perintahkan anak kalian salat ketika usianya 7 tahun, wadribuhum 'alaiha li 10, dan pukullah anak itu, berikan pukulan pendidikan ketika usianya 10 tahun, wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan keranjangnya ketika mereka tidur. Hadis akhrajahu Abu Dawud. Nah, ini hadis ini masyhur, bahwa ini adalah aturan-aturan dalam Islam. Anak diperintahkan, bahasa kita kepada anak bahasa perintah lagi, ya, bukan ajakan biasa, tapi
ada bahasa tegas dari orang tua, karena ini perintah Nabi untuk merintahkan anak kita salat, dan berikan pukulan mendidik ketika anak tidak mau salat ya di usia 10 tahun itu. Nah, kalau kita ingat-ingat, ini jumlahnya sudah ribuan kali ini. Bayangkan satu hari 5 kali perintah kali setahun, dan setahun kali 3, ya setahun itu jumlah setahun itu kali 3, ya dari usia 7, 8, 9 ya kali 3 tahun itu berapa ribu, lebih 5.000 kali perintah. Sudah wajar diberikan pukulan pada anak kita. Jadi tidak langsung dipukul, tidak langsung diiqab, tapi anak mesti dididik, diajari, dibimbing. Setelah Islam berakal, mumayyiz, dan raf al-hadath. Syarat sah salat berikutnya apa? Ya, hilangnya hadas. Ya, hadas di sini maksudnya adalah at-taharatu minal hadas, bersih, suci dari hadas. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullaha salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa suci. Jadi siapapun yang ingin salat, ya kan, mesti dia bersuci. Hadis rawahu Muslim. Kalau ingin salat, ya berwudu. Kalau dalam salat batal wudu, lanjutkan, hentikan salatnya. Kalau kita lanjutkan, sama kita menipu diri kita, ya kan? Hatta walau kana imam dia, sampai pun dia menjadi imam, ya Allahu Akbar, terasa angin keluar, lanjutkan oleh imam, keluar, yang di belakang imam maju. Ini tanggung ini gitu. Sudah mau salam, sudah tasyahud akhir, itu kan, sudah di tasyahud akhir, tiba-tiba keluar angin, bubar. Karena Allah tidak akan menerima salat tanpa wudu. Percuma kita salat, itu kan, percuma kita salat. Wat taharatu minal hadathi tanqasim ila qismaini. Bersuci dari hadas itu terbagi kepada dua. At-taharatu minal hadatsil asghar wa huwa al-wudu. Bersuci dari hadas kecil itu dengan berwudu, ya, mengangkat ya hadas kecil itu dengan cara berwudu. Wat taharatu minal hadatsil akbar wa huwa al-ghusl. Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi. Ya, bersuci itu dengan dua cara. Yang pertama berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, yang kedua adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Wal ghusl, ini perlu ditekankan di sini, ta'mimul jasad bil ma'i ma'al madmada wal istinsyaq. Mandi itu adalah nyiram seluruh tubuh kita dengan air, disertai dengan madmadah, kumur-kumur, wal istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Kalau kita mandi besar, ya, untuk menghilangkan hadas besar kita, maka lakukan ini. Nanti kita bahas hadisnya seperti apa mandi besar itu. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, lalu apa saja yang mewajibkan kita mandi itu? Apa yang membuat seseorang dia harus mandi untuk bisa mengangkat hadas besarnya? Yang pertama adalah khurujul mani dafqah biladzah. Ya. Imma idza kana naiman, atau disebutkan di sini keluarnya air mani ya dalam nikmat, ya, dalam ada rasa begitu ya. Ini baik itu dia sedang tidur, bermimpi dia keluar, maka wajib mandi. Ya. Atau dalam kondisi sadar melakukan sesuatu yang dilarang dalam Islam, disebut dengan onani misalnya, waliyadzubillah, ini penyakit yang berbahaya, maka ini juga diwajibkan untuk mandi. Dalam keadaan tidur, bermimpi dia, maka basah, wajib mandi. Atau dalam keadaan sadar, ya, maka hal ini wajib dia mandi. Innamal ma'u minal ma', kata Nabi SAW, innamal ma'u minal ma'. Yang kedua, al-wat'u fil faraj, atau dia menggauli istrinya. Nah, ini wajib mandi. Rasulullah SAW mengatakan, idza jalasa baina syu'abihil arba' wa massal khitan al-khitan wajib al-ghusl. Kalau seseorang telah mendatangi pasangannya, kemudian bertemu dua kemaluan, maka
Di sini wajib untuk mandi. Hadis rawahu Muslim. Walau lam yunzil. Meski ya ketika dia berhubungan belum nazal, ya belum inzal dia. Maka kalau sudah bertemu dua khitan wajib untuk mandi walau lam yunzil. Ya, artinya dia tidak inzal, ya, tidak keluar air mandinya, maka juga tetap wajib mandi walau ya apabila sudah bertemu dua khitan. Nah, yang ketiga yang wajib dimandikan itu al-maut, orang yang mati, fayajibu taghsilul mayit, wajib untuk dimandikan, ya. Wajib untuk orang mayit yang sudah meninggal, wajib dimandikan mereka ini. Ya qauli sallallahu, ya, yaghsiluhu bima'in wasidr, ya, cuci mereka, basuh mereka, mandikan mereka, ya, dengan air as-sidr. Ma'as-sidr itu ya, ya, air yang dikasih as-sidr sehingga wangi, ya, untuk si mayit. Nah, inilah yang keempat adalah khuruju damil haidi wan nifas. Maka orang yang bersih dari haid wajib dia mandi besar. Orang yang bersih dari nifas juga wajib mandi besar. Inilah, ya, empat yang menyebabkan mandi besar. Yang pertama apa tadi? Keluarnya air mani, baik itu dalam keadaan tidur maupun sadar. Yang kedua, mendatangi istrinya. Yang ketiga, meninggal dunia, wajib dimandikan. Yang keempat adalah mandi bersih dari haid dan nifas. Nah, al-ghusul, nah, cara mandi ikhwani wa fiddin, ada ghuslun kamil, ya, mandi dengan sempurna, ya, wa ghuslun mujzi, ya, mandi sempurna, mandinya itu sempurna, dan ghusul mujzi, ghusul atau mandi yang boleh, artinya kalau itu dilakukan sudah terhitung mandi, tapi tidak terhitung pada tingkatan yang pertama. Ya. Fal ghusul kamil, ghusul kamil itu bagaimana? Mandi yang sempurna itu seperti yang kita dapatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, "Kana idza ightasala minal janabah," Nabi kalau dia mandi junub, yabda fayaghsil yadayhi, mandi junub yang pertama dimulai mencuci tangan, bersihkan dulu tangannya, bersihkan. Ya. Thumma yafru bi yaminihi ala shimalihi. Ya, setelah itu dia bersihkan kemaluannya, kemudian memulai yaghsil farjah, mencuci, membersihkan kemaluan, thumma yatawadda. Jadi awal pertama kali kita lakukan apa? Bersihkan tangan, kemudian bersihkan kemaluannya. Ya. Setelah itu thumma yatawadda, ya, wudu dia. Ya. Wudu'ahu lis-shalah, seperti wudunya kita untuk salat. Jadi wudu itu di depan, dibersihkan. Setelah bersih, ya, setelah kita kumur-kumur, kita istinsyak semua, kita bersihkan tangan, bersihkan kemaluan kita, wuduklah kita seperti wuduknya salat, gitu, ya, sempurnakan. Thumma ya'khudhul ma', kemudian ambil air, wa yudkhil asabi'u fi usulis sya'r, ambil air kemudian di sela-sela rambutnya dengan jari jemarinya. Barangkali rambutnya tebal, gitu kan, ya, rambutnya tebal, maka masukkan setelah rambut kita dengan jari jemari kita, hatta idza ra'a an qad istabra'a hafna ala ra'si thalatha hasayat thumma afada ala sa'iri jasadi thumma ghassala rijlaihi. Kemudian sampai apa namanya, sampai kepalanya basah, ya, kepalanya basah, kemudian siramlah tiga kali siraman, kemudian setelah itu cucilah, siramlah seluruh tubuhnya dan cucilah kakinya. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Ini secara umum, ini usul kamil. Adapun usul mujzi, fa yu'ammim jasadahu bil ma' ma'al madmada wal istinshaq, ya, maka dia siram seluruh tubuhnya dengan air, diikuti dengan madmada dan istinshaq. Wal ghusl minal janabah yarfa'ul hadath al akbar wal asghar. Mandi janabah itu membersihkan hadas besar dan hadas kecil sekaligus, walau lam yanwi irtifa'al asghar, walaupun dia tidak berniat menghilangkan hadas kecil, alal qawli rajih. Ini yang dipilih oleh Syekh Ahmad Tuwayan dalam pendapat. Artinya ketika kita ingin mandi junub, maka kita berwudu terlebih dahulu, lalu kemudian kita setelah selesai mandi, maka selesailah. Kalau kita ingin salat, pergi salat langsung, ya, kecuali misalnya
setelah kita mandi kemudian kita sudah berpakaian, itu kan, maka yang namanya dalam keadaan posisi kita masih mandi, maka itu hadas besar kita, hadas kecil kita pun terangkat. Kalau sudah mandi, sudah siap berangkat, oh tiba-tiba buang angin, salat apa tidak, apa wudu apa tidak, wudu, gitu ya. Tapi dalam proses mandi itu maka kita telah terangkat hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Nah ini dia. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, inilah yang mewajibkan kita untuk mandi. Itu 4 tadi. Nah sekarang apa pula secara singkat mewajibkan kita atau dianjurkan bagi kita untuk mandi? Yang pertama, ghuslu yaumil jum'ah, mandi di hari Jumat. Jumat itu sangat diutamakan untuk mandi. Ustaz, kami kan guru atau kami kan orang kantoran. Boleh kalau kami pulang ke rumah mandi dulu, sulit ini. Gimana caranya? Antum niatkan sudah. Mandi pagi itu adalah untuk mandi yaumil jum'ah. Ya, man jaa minkumul jum'ah falyaghtasil, muttafaqun alaih. Barang siapa yang datang padanya hari Jumat maka mandi. Mandi pagi itu ya, maka disunahkan kita untuk niatkan mandi bersih. Kemudian min taksilil mayyit, setelah orang memandikan mayit, maka antum disunahkan untuk mandi. Jelas ya? Setelah memandikan mayit, maka antum yang memandikan dianjurkan untuk mandi. Ya, man ghassala mayyitan falyaghtasil, yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Ini bab ketika hal ini dilakukan maka dianjurkan mandi. Hari Jumat, yang kedua memandikan mayit. Yang ketiga lil idaini, akan melaksanakan salat hari raya Idul Fitri dan Adha. Pagi hari ketika ingin salat Idul Fitri mandi dulu bersih-bersih. Ya kan? Ketika juga Idul Adha juga demikian. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ightasil kulla yawmin in syi'ta, faqala la al-ghusl alladhi huwa al-ghusl al-qala yawmul jum'ah, mandi yang betul-betul dianjurkan kalau hari Jumat, wa yawmu Arafah, wa yawmun nahar, wa yawmul fitr. Ini Nabi mengatakan demikian, sanadnya sahih. Bahwa ketika kita menghadapi ini maka kita harus mandi. Yang keempat, yang disunahkan mandi al-ighma, ya. Al-ighma li'anna sallallahu ightasala min al-ighma, muttafaqun alaih. Kemudian al-lima al-istihadha, istihadha inda kulli salatin, ini orang yang istihadha, yang darah kotor keluar setiap salat, ya, maka li Zainab Nabi mengatakan, Zainab binti Jahshin, ightasili li kulli salah. Orang yang istihadha maka dianjurkan untuk mandi. Kemudian yang keenam, ihram untuk haji dan umrah. Yang ketujuh, setiap kali kita masuk kota Mekah maka dianjurkan kita untuk mandi. Ikhwani wa akhwati, inilah 6 atau 7 perkara yang disunahkan bagi kita untuk mandi. Perhatikan ini dan lakukan dalam kehidupan kita. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita dan memberikan semangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang telah diperintahkan Allah tabaraka wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.